Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat siang warga masyarakat Bonsakul, umumnya Kota Probolinggo. Hari ini Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Kimar Putih bersama Bonsakul Channel akan ngobras, yaitu ngobrol asik dan santai. Dimana kali ini kami hadir di UKM Kembang Sari yang merupakan sponsor daripada podcast perdana dari Bonsakul Channel yang kita adakan pada bulan kemarin. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita coba podcast secara outdoor, di mana ini merupakan inovasi dari Kelurahan Kebonsari Kulon. Ya, sahabat Bonsakul, kita ketahui bahwasanya di Kota Probolinggo banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil menengah atau UKM itu berdiri, tetapi ada beberapa UMKM yang kesulitan dalam saat pemasaran ataupun lain sebagainya, sehingga kami siang hari ini hadir bersama UKM Kembang Sari. Mungkin nanti ada tip-tip atau trik yang bisa pelaku usaha bisa ditiru untuk bisa berkembang sehingga nanti maju bersama UMKM Kota Probolinggo. Ya, hari ini saya sudah bersama pemilik langsung daripada UKM Kembang Sari yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon. Ya, kita akan ngobrol asik dan santai itu tentang apa sih di dalamnya UMKM Kembang Sari itu, sampai-sampai ditunjuk oleh langsung Bonsakul Channel untuk mensponsori podcast perdana kemarin. Bisa diperkenalkan Ibu? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maria Utami yang mempunyai usaha dengan nama Kembang Sari. Usaha kami bidang olahan ikan yang menghasilkan kerupuk ikan atau amplang tenggiri. Oh, oke. Ya. Mungkin bisa diinformasikan Ibu Umi, lokasi UKM ini di mana ini? Lokasi UKM Kembang Sari berada di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Gang Tokan, nomor 99, RT 6 RW 4, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Wah, lengkap sekali, sahabat Bonsakul. Jadi bila mana sahabat ingin tahu lokasi daripada UKM Kembang Sari, tadi sudah disebutkan oleh kalau biasa saya sebut adalah Bu Yanto, terkenalnya adalah Bu Yanto. Itu monggo nanti bisa merapat lihat ya produk daripada UKM Kembang Sari. Ya, mungkin pertanyaan pertama, Ibu, kapan ini berdirinya UKM Kembang Sari, kalau boleh tahu? UKM Kembang Sari ini berdiri pada tahun 2011. Saat itu kita kumpul-kumpul, istilahnya membuat kelompok seperti itu Pak. Awalnya ada kelompok, dan untuk menjadikan nama Kembang Sari itu pun juga dari anggota kelompok yang ngasih nama Pak. Nah, dengan arti berkembang di Kelurahan Kebonsari seperti itu. Oh, sip. Ya. Jadi ini ya, yang menamai adalah kesepakatan bersama dengan kelompok ya. Jadi ternyata rencananya adalah berkembang di Kebonsari. Oh, oke. Ya. Untuk produk awal yang dibuat apa ini, Bu? Awalnya saya buat olahan yang ada tambahan bahan dari mangrove Pak. Itu namanya tepung mangrove yang saya pakai
Produknya pastel kering isi Ya. abon dan opak jepit mangrove seperti itu Pak. Nggih. Berarti awal itu tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Dari tahun 2011 sampai sekitar 2015 itu ya sempat vakum juga. Soalnya kan ini proses usaha kita juga nggak mudah ya, ada proses jatuh bangun istilahnya, ya sempat vakum karena kondisi saat itu kita berupaya ternyata di pasar belum bagus pasarnya. Belum bagus pasarnya ya. Dari situ pasarnya kurang bagus, terus dengan bahan baku yang mungkin langka kayak tepung mangrove itu, dan harganya juga lumayan, jadi kita memberikan harga jual bisa dibilang mahal, jadi untuk pasarnya kesulitan. Akhirnya dari situ kita berpikir ya sempat vakum juga, akhirnya beralih membuat amplang tengiri dengan semoga dengan amplang ini kita bisa berkembang ya, alhamdulillah sampai saat ini. Oh iya, jadi ini ya ternyata tidak seindah yang dilihat banyak orang ya. Ternyata membuka usaha pengolah ini ya ikan itu ternyata ada beberapa kendala yang ditemui sehingga sempat vakum, kemudian beralih ke amplang. Amplang itu adalah kerupuk semacam kerupuk ikan, tapi yang prosesnya tidak usah dijemur Pak. Jadi dari adonan itu langsung diproses, digoreng sampai matang. Jadi gitu. kita nggak tergantung sama pengeringan dengan matahari, walaupun hujan, walaupun malam, istilahnya ada pesanan besar misalkan bisa kita proses sampai selesai, bisa kita kirim istilahnya sampai finish. Oh iya, ngomong-ngomong ini ya, biasanya kalau kita sudah buat suatu usaha atau mungkin buat olahan makanan, itu pasti akan ditanya tentang legalitas. Nah ini gimana tentang legalitas yang punya UKM Kembang Sari gimana? Kita mungkin untuk legalitas kan diinformasikan melalui media sosial, dari pemerintah istilahnya kan ada sosialisasi seperti itu Pak. Jadi kita kepingin punya legalitas tersebut ya, cari informasi, kemudian kita bikin produk tersebut, uji coba istilahnya, uji coba untuk rasa dengan bahan-bahan seperti ini apakah sudah layak dapat legalitas tersebut. Kita juga ke kantor Dinkes minta petunjuk istilahnya seperti itu. Kita pendampingan bagaimana dengan produk saya ini, apakah sudah bisa dan layak untuk dapat. Awal itu kan PIRT dulu, dengan berbagai proses kita lalui dan kita ikuti. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, insya Allah mudah dan legalitas itu akan bisa kita dapatkan. Oh gitu, ya. Ya ini sahabat Bonsakul juga termasuk khususnya ini pelaku usaha yang mungkin akan mencoba usaha makanan ataupun yang lainnya. Ternyata untuk legalitas itu mudah sekali, yang penting komunikasi dari pihak-pihak yang terkait ya. Jadi seperti itu. Saya dengar-dengar gini, Bu. Untuk syarat-syarat legalitas itu ada 7 syarat. Untuk label itu apa saja? Mungkin bisa disampaikan. Iya, untuk syarat menuju legalitas tersebut kita membawa contoh produk. Jadi nanti itu yang istilahnya mengaudit dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan ya. Itu. Jadi bahan apa saja yang kita pakai itu diisi di form, Pak, semacam form seperti itu. Diinformasikan secara jujur dan jelas, tidak memakai bahan-bahan yang terlarang. Seperti itu, istilahnya aman, ya. Terus informasi beratnya produk tersebut di dalam satu kemasan, memakai kemasan apa, seperti itu, dan nama produk, dan nama UKM-nya mungkin yang memproduksi itu siapa harus jelas juga. Oh iya. Terus informasi berat
dalam satu kemasan itu Kemasan berapa, itu berapa, ya. komposisinya apa saja, Oh. itu harus diinformasikan secara jelas dan jujur seperti Siap, itu. nggih, nggih. Oh, gitu ya. Nggih. Termasuk tadi mungkin masa berlaku apa ini Lah, yang disebut masa berlaku dan kode produksi. kode produksi. Ya, harus dicantumkan juga di situ. Jadi kita memberikan rasa aman dan rasa apa ya, tidak was-was untuk konsumen kita Konsumen yang kita, akan iya, yang iya, akan benar. menikmati produk kita. Iya, Gitu. iya. Oh, iya. Ya, sahabat Boncakul, pelaku usaha UKM yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon, umumnya Kota Probolinggo. Jadi ternyata untuk mendapatkan atau memproduksi sebuah olahan makanan itu ada beberapa syarat yang harus dilalui dan itu harus tercantum dalam label di produk tersebut. Jadi tadi Bu Yanto bilang supaya konsumen itu tidak was-was untuk membeli produk kita. Seperti itu, sahabat Boncakul. Iya. Mungkin di sini juga saya ingin bertanya juga, kalau tadi sebutkan yang pertama adalah produksi opak sama pastel ya, Iya. kemudian beralih ke amplang. Iya. Nah, kenapa kok terus beralih ke amplang ini? Apa mungkin ada informasi, wis anu aja jualan amplang aja supaya banyak peminatnya? Itu gimana nih? Mungkin bisa diceritakan. Kok terus milihnya kan juga banyak ya produk-produk itu Betul, ya. betul Pak. Kita punya pikiran untuk beralih itu awalnya kan produk kita yang sudah kita tekuni kok nggak ada hasil ya. Iya. Mungkin kalau kita teruskan kan itu nanti lama-lama kan juga anggap saja bunuh diri seperti Bunuh itu, diri, Pak. benar. Ya. Nah, jadi solusi apa yang bisa kita jalani untuk kelanjutan ke depan agar tetap jalan usaha ini, Pak? Gitu. Nah, kenapa saya juga berminat dan begitu melihat proses amplang, kan kita juga sekarang banyak media sosial ya Pak ya. Oh iya, iya. Nah, bisa melihat di YouTube. Oh iya, iya. Dan juga dapat informasi, ikut pelatihan. Pelatihan. Nah, begitu akhirnya rasanya kok saya cocok ya bikin ini. Nah, dengan pertimbangan bahannya mudah. Oh, Terus gitu. ada terus Pak di Probolinggo pasti ada terus. Pasti ada terus Nah, ya. dengan prosesnya yang nggak segitu rumitnya, dengan peminat yang mungkin lebih banyak dan lebih luas. Lebih luas. Seperti itu. Mungkin dengan pasar yang akan bisa menerima produk kita, bisa jalan, insya Allah bisa jalan. Dengan keyakinan seperti itu akhirnya kita beralih, coba-coba. Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Oh, waduh, perlu diacungi jempol lagi. Artinya pada saat kita kebingungan untuk memilih produk atau membuat olahan itu, ternyata kita juga harus melihat ya. Artinya kalau saya buat ini kira-kira bahannya nanti cepat habis atau gimana, kesulitan ya. Itu termasuk menjadi salah satu pertimbangan kesediaan bahan ya. Bahan itu. Nggih. Ya, Bu Yanto, kalau ini mungkin biasanya kalau kita jualan produk-produk itu pasti harus butuh ini ya, trademark atau mark itu apa gitu. Artinya ini hakinya itu kira-kira ini untuk UKM Kembang Sari ini apa ini kalau boleh tahu? Artinya kan pasti ada orang juga bisa membuat amplang itu, tapi kan orang mencontoh. Tapi kalau kita sudah punya haki, artinya branding itu sendiri, nah itu nanti kita bisa ngeklaim ya. Mungkin kalau UKM Kembang Sari punya enggak kira-kira? UKM Kembang Sari alhamdulillah sudah punya merek, anggap saja itu merek Pak ya. Oh merek, iya. Merek ini juga kita cari informasi dulu, kadang dengan dengan dinas terkait, bagaimana untuk mengurus ini. Kita mohon bimbingan, mohon dibantu dengan apa saja syarat-syaratnya. Nah, dengan demikian kita bisa terbantu dan bisa mengajukan melalui DKUPP. Iya, DKUPP. Apa nama mereknya apa ini? Merek dagangnya ini kalau boleh tahu. Merek dagangnya Sekar Mangrove. Nah, Sekar Mangrove. Berawal dari mangrove yang kita kelola walaupun sudah tidak kita olah lagi. Lah itu riwayat itu masih tetap terbawa seperti itu. Gitu ya. Nah, dan untuk proses merek itu juga
ada aturan nggih. Kalau misalkan sudah ada yang punya itu tidak bisa. Nanti dari pusat itu akan dikembalikan. Dikembalikan. Nggih. Soalnya kalau misalkan kita memaksakan yang punya merek otomatis nggak terima, kan kita bisa bener, diklaim, disomasi, ya. Jadi kita membuat nama tersebut, membuat merek tersebut dengan berbagai pertimbangan atau ada filosofinya, seperti itu yang sekiranya se-Indonesia itu nggak ada yang menyamai. Iya. Oh gitu. Ya, ternyata sahabat Muncakul, jadi produk daripada UKM Kembang Sari ini sudah punya mark atau istilahnya merek dagang. Jadi tidak bisa orang akan meniru, artinya kemudian mencontek, menjiplak atau main di belakang istilahnya. Nanti akan kita klaim, akan kita somasi bahwa ini adalah produk daripada UKM Kembang Sari, seperti itu ya. Jadi itu harus Bu ya, harus punya ya, harus proses juga. Betul. Untuk mendapatkan merek dagang tersebut. Ya. Tadi disebutkan adalah merek dagangnya adalah Sekar Mangrove. Ya. Nah ini pada ini kira-kira kalau tadi dibilang mulai buka usaha tahun 2011, kemudian berangsur-angsur sampai hingga sekarang. Kalau boleh tahu jenengan ini dibantu siapa saja? Mungkin ada karyawan ataupun ini ya, karena juga salah satu syarat untuk membuka usaha itu pasti harus ada karyawan. Ini siapa aja yang membantu jenengan ini? Ada berapa? Iya, untuk yang membantu usaha saya tentunya yang jadi satu tim itu ya keluarga dulu Pak. Oh keluarga ya. Oh, keluarga bagus. Itu sangat mendukung sekali dengan usaha ini. Kita mungkin bisa beranjak untuk menuju kesejahteraan, istilahnya seperti itu. Ya, membantu pendapatan keluarga. Gitu. Jadi dari situ kita menjadi satu tim bagaimana mengelola usaha ini untuk bisa sukses. Kita nikmati bersama, kita jalankan bersama, dan kita kerjakan bersama seperti itu. Iya. Nah, dan apabila misalkan ada pesanan banyak kita ngambil orang luar untuk jadi karyawan kita, tapi untuk tidak tetap ya. Karyawan tidak tetap gitu Pak. Oh iya, sahabat Muncakul. Ya itulah satu syarat ya, sebagai pertimbangan harus punya karyawan. Tidak mungkin kita akan mengolah sendiri mulai dari bahan dasar dan sampai menjadi produk. Ya, dari ini ya 2011 hingga sekarang 2022. Mungkin ada prestasi yang pernah dicapai atau mungkin pernah jadi wakil dari Kota Probolinggo, itu mungkin ada prestasi seperti itu tuh? Iya, untuk prestasi ya mungkin masih belum berhasil ya Pak ya. Cuma kita dari pendampingan Dinas Perikanan itu kan yang membina kita dari awal, dari awal, mendampingi dan istilahnya menuntun, membantu segala sesuatunya apa yang kurang dari kita, dan kita pun ya harus aktif juga Pak. Gitu. Jadi ya sempat dipercaya untuk mewakili Kota Probolinggo dalam lomba UKM se-Jawa Timur, UKM hasil UKM untuk pengolah dari hasil perikanan. Walaupun waktu itu ya belum beruntung. Di mana itu? Dari kegiatannya di mana itu? Kegiatan di sini Pak. Di sini. Di sini. Iya. Jadi di situ kita sudah banyak yang mendukung, dan dukungan dari outlet yang sudah kita titipi produk kita, juga Bapak pemangku wilayahnya, Bapak Lurahnya, gitu. Itu. Dan teman-teman di sini juga saya tergabung dalam satu kelompok yang masih dalam binaan Dinas Perikanan. Jadi ini ya. Jadi untuk prestasi mungkin belum ya, tapi ada event-event yang pernah menjadi mewakili Kota Probolinggo untuk lomba pengolah ikan lomba UKM se-Jawa Timur ya. Iya. Mungkin kalau ke luar provinsi Jawa Timur kira-kira pernah Bu? Begini Pak. Ya alhamdulillah juga dapat kesempatan.
Nah, Oh, ya. kesempatan itu kan nggak semua UKM dapat. Dapat ya. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk diajak pameran di Batam. Waktu itu di Batam, ya? tahun 2019 Pak. 2019 ya. Jadi Wah. kami UKM dari Kota Probolinggo ini mewakili Provinsi Jawa Timur seperti itu. Wah. Dan di sana kita pameran menawarkan produk olahan ikan yang dari Provinsi Jawa Timur seperti itu. Nah di situ peserta itu ya dari mana-mana, wong sudah senasional ya, tingkat nasional kalau ya, seperti itu gitu. Ya, alhamdulillah juga di situ kita meraih stand terbaik juara 1 Pak. Wah. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah ini termasuk ini prestasi yang membanggakan untuk Kota Probolinggo. Ternyata ada salah satu wakil Jawa Timur itu dari Kota Probolinggo untuk ikut event lomba UKM di Batam. Mengikuti pameran Pak. Mengikuti pameran ya. Oh. Pameran menangnya itu di standnya. Oh, jadi pada saat pameran itu ada penilaian tentang stand ya. Oh, mungkin gitu. ya kriteria dari penilaian tersebut mungkin macam-macam yang produk-produk yang ditampilkan ya. Terus untuk kemasan juga bagus-bagus dan keaktifan kita untuk menawarkan produk kita ke pengunjung seperti itu. Ah, iya ya. Wah, ini sahabat Bonsakul, ternyata Bu Yanto ini sudah pernah ikut ya pameran, menjadi peserta pameran di Batam. Ini sungguh membanggakan Kota Probolinggo. Ya, mungkin ini pada saat ini ya jalannya usaha ini gimana tentang pemasarannya? Artinya bagaimana cara menjualnya, kemudian di mana saja, mungkin bisa disampaikan Bu Yanto. Siap. Gini Pak, untuk penjualan itu mungkin awalnya ya kita tawarkan produk ini layak nggak, coba dicoba-coba beberapa apa ya calon konsumen. Nah istilahnya kita menawarkan dengan dari mulut ke mulut, ya datang langsung. Terus kita juga menawarkan ke outlet. Nah, alhamdulillah bisa diterima, bisa dititipkan ke pusat oleh-oleh. Dan alhamdulillah juga untuk yang terakhir kali saat ini sudah masuk di pasar retail Pak, bisa masuk ke Indomaret gitu. Oh gitu, jadi produk ini sudah masuk di Indomaret? Iya. Indomaret mana ini? Semua ada, kalau Kota Probolinggo setahu saya ada 39 Indomaret. Atau semuanya itu atau mungkin ada yang belum? Kita awalnya kan ada proses ya Pak. Nggak mungkin langsung di atas ya, kita pelan-pelan dari bawah dulu. Di situ ada sistem, ada aturan. Jadi kita dipercaya untuk ngisi di 14 toko dulu. 14 toko. 14 toko dari UKM yang ada di Kota Probolinggo itu yang terpilih hanya 8 Pak. Hanya 9 istilahnya yang lama. Ya. 9 produk yang masuk ke sini. Yang masuk. Jadi kita harus menjaga kepercayaan tersebut karena sudah ada MOU yang sudah ditandatangani dari Bapak Wali Kota, dari Ibu Kepala Dinas DKUPP dan pihak kita sebagai UKM yang mengisi Indomaret tersebut dalam satu wadah kelompok ya yang disebut dengan Asiprota itu. Asiprota. Gitu. Dan di 14 toko tersebut ya kita harus continue mengecek, ngisi, jangan sampai ada yang kosong gitu. Alhamdulillah juga lancar, alhamdulillah di situ lancar sekali. Iya. Wah, iya. Terima kasih informasinya Bu Yanto. Ya, sahabat Bonsakul juga pelaku UKM yang ada di Kota Probolinggo, patut kita contoh daripada UKM Kembang Sari ini. Produknya sudah ada di Indomaret, di 14 toko Indomaret yang ada di Kota Probolinggo. Artinya tidak mudah atau tidak gampang untuk bisa menaruh atau menitipkan produk kita di Indomaret karena juga ada beberapa syarat yang harus dilalui seperti itu. Jadi mungkin nanti selanjutnya Sobat Bonsakul nanti mungkin ada waktu kita coba ada waktu itu kita bisa tanya-tanya langsung kalau mungkin di podcast ini belum lengkap penyampaian daripada Ibu Yanto. Ya mungkin terakhir untuk ini Bu Yanto, kalau tadi disampaikan
UKM ini sudah pernah mewakili Kota Probolinggo, kemudian mewakili Provinsi Jawa Timur. Mungkin ada harapan apa yang mungkin akan disampaikan kepada khususnya pemerintah Kota Probolinggo tentang teman-teman UMKM yang mungkin mereka juga ingin seperti Bu Yanto, mungkin bisa ada sesuatu hal yang bisa maju bersama UMKM Kota Probolinggo. Monggo, mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Di sini saya melalui membuka usaha dengan berbagai pihak yang sudah membantu saya. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Wali Kota yang sudah sangat merangkul dan mengayomi kami para UKM. Terima kasih pula kepada Dinas KUPP, Dinas UKM Koperasi Mineral dan Industri ya. DKUPP yang juga sudah menjembatani kami untuk pasar. Oh iya. Untuk legalitas selalu didampingi dan dibantu. Utamanya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di Dinas Perikanan yang sekarang bersatu dengan Dinas Pertanian. Oh iya. Pertahankan gitu Pak. Oh iya. Dengan kita dibimbing, dibantu dalam segala hal, dan kita sendiri juga harus semangat Pak, semangat untuk maju, begitu. Itu yang membuat kita sukses, kita harus semangat dan baik pada semua orang itu juga Pak. Jadi pasar kita itu kita harus baik-baik dengan semuanya, jangan mudah menyerah, harus tetap kuat, semangat, dan untuk teman-teman yang belum bisa mungkin itu butuh usaha, butuh sabar, butuh berjuang juga, begitu Pak. Oke, saya terima kasih sekali kepada semua pihak yang sudah membantu saya selama ini sampai seperti ini. Itu terima kasih sekali, gitu. Oh iya. Terutama juga untuk keluarga saya. Oh iya, penting itu. Karena pertama adalah keluarga, dukungan keluarga, kemudian ternyata ini pemerintah juga hadir. Nah, maka dari itu Sobat Pencakul, jadi jangan takut atau mungkin masih ragu-ragu untuk membuka usaha, mungkin olahan apa sehingga ternyata pemerintah tetap hadir mendampingi kita semua pelaku-pelaku usaha tingkat menengah. Ya, seperti itu Bu Yanto ya. Oke, mungkin siang hari ini cukup. Ya, terima kasih Bu Yanto. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman pelaku usaha UKM yang mungkin akan bisa menjadi seperti Ibu Yanto. Terima kasih. Ya, Sobat Pencakul, jadi ini merupakan podcast yang kedua untuk Pencakul Channel yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon bersama Kim Mawar Putih Pencakul Kota Probolinggo. Ada pepatah ini mungkin bisa kita cermati bersama. Mari maju bersama UMKM. Ayo beli produk UKM demi membantu ekonomi bangsa. Saya Oman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UKM Kota Probolinggo hebat dan handal.